Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablihil matin wa nahana 'anil ikhtilaf wat tafarruq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Baik, alhamdulillah Pak Guru. Mari karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang telah diberikannya, terutama hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat sempat sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Doa keberkahan dan doa rahmat tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita ke jalan yang membahagiakan ini. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum lebih lanjut lagi kita menyelami ayat-ayat Qur'ani, marilah terlebih dahulu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak yang kami hormati, hari ini kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufradat, membahas mufradat-mufradat yang ada kaitannya dengan surah Al-Kafirun sebagai teks pokok kita pada pelajaran yang ketiga ini. Kemudian di antaranya kemudian dari mufradat yang kita pelajari, kita perkuat lagi ilmu kita, pemahaman kita tentang aturan yang berkaitan dengan yang kita sebut dengan istilah kata ganti atau dalam bahasa Arab diperkenalkan dengan istilah domair. Baik, Ibu Bapak sekalian, Tanmiyatul Mufradat kita berikutnya adalah dari ungkapan abidun. Dari ungkapan apa? Abidun. Iya. Bentuk berapa waktu itu? Bentuk dua. Bentuk dua. Yang lain yang diingat bentuk berapa waktu itu? Abidun. Bentuk 4. Bentuk 4. Yang mengingat itu sebagai bentuk dua, apa pencirinya? Yang mengingat abidun sebagai bentuk dua, apa pencirinya? Yang mengingat abidun sebagai bentuk dua, apa pencirinya? Yang mengingat abidun sebagai bentuk dua, apa penciri yang terlihat? Bentuk 3, Pak. Enggak apa-apa, nanti kita tetap akan kita bahas. Yang tadi menduga itu adalah bentuk dua, gitu. Apa penciri yang terlihat? Hamzah, Pak Guru. Iya, baik. Yang menduga itu adalah bentuk 3, apa pencirinya? Yang menduga itu adalah bentuk 3, apa pencirinya? Yang menduga itu bentuk 3, apa pencirinya? Alif Ibu Ois, diduga itu bentuk 3. Alif apa pencirinya? di kedua, Pak. Alif iya, di... bagus. Alif di kedua. Yang menduga itu bentuk 4, apa pencirinya? Alif setelah huruf Ada alif. Alif setelah huruf min. Nah, baik. Jadi, Ibu Bapak sekalian, ada yang menduga itu sebagai bentuk 2, ada yang menduga itu sebagai bentuk 3, ada yang menduga itu sebagai bentuk 4. Bagaimana cara kita menengahi perselisihan pendapat ini? Maka caranya seperti biasa. Ayo kita lihat ilmu yang sudah kita pelajari.
Jadi ya, jadi berdasarkan ilmu yang kita miliki, abidun itu adalah bentuk 4. abidun bentuk 4 itu tunggal, jamaknya adalah abidun. Abidun. Ya, jamaknya adalah abidun. Masih ingat penanda jamaknya, Ibu Bapak sekalian? Ingat. Ingat. Apa itu? Wau sama nun. Wau sama Wow, nun. sama nun ya. Pada pertemuan kita sebelumnya, selain wau dan nun, apalagi penanda bentuk jamaknya? Ya, nun. Iya, nun. Ya. Sehingga kalau abidun itu jamak, bentuk jamaknya yang lain, kira-kira bisa apa lagi selain abidun? Yang ya nun. Bagaimana? Abidin. Iya, betul. Abidin. Jadinya abidin. Seperti pada kata-kata yang kita sudah pelajari sebelumnya. Itu ada kata al-kafirun. Al-kafirin persamaannya. Kata kafir jamaknya kafirun atau kafirin. Sehingga kalau abid jamaknya bisa Abidun. bisa Abidin. abidun, bisa juga Abidin. Bisa. abidin. Abidin. Malah di Indonesia yang lebih terkenal abidin ya. Zainal Abidin gitu ya. Atau Abidin itu lebih terkenal daripada Abidun kalau sebagai sebuah nama. Nah, sekarang coba kita lihat penggunaannya di dalam kalimat. Ada 2 kalimat yang akan kita telaah sebagai penjabaran dari 2 bentuk kata tersebut. Kita baca baris yang pertama yang terlihat. Wala Ya, kita baca. ana abidum. Wala abidum abatum. Nah, kemudian Wala kalimat yang kedua. Wala abuna abud. Iya, bagus. Ada yang terlupakan maknanya di situ dari 2 contoh tersebut? Tidak ada? Ya, baik. Coba ada ibu bapak sekalian yang ingin berbagi pemahaman apa makna kalimat yang pertama? Wala ana abidun. Ada yang ingin berbagi pemahaman kalimat yang pertama? Dan tidak kami anak. Ada yang ingin berbagi pemahaman ibu bapak sekalian? Dan tidak saya. Sekali lagi, Banyak, ibu bapak sekalian, ada yang ingin berbagi pemahaman? Tidak? Kalau tidak ada, kita pilih ya. Nah, kita pilih nih. Karena cocoknya ini dipilih ya. Ya, belum ada semangat untuk memulai terlebih dahulu. Coba kita Nur Masari, silakan Bu Nur Masari, kalimat yang pertama. Ya Pak Guru, tunggu. Ya, silakan kalimat yang pertama. Nur Masari. Wala ana abidun ma abattum. Iya, bagus. Apa maknanya Ibu? Dan saya tidak. Dan aku bukan. Silakan Bu Nur Masari. Dan tidak, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Iya, bagus. Sekali lagi Ibu apa? Dan saya tidak apa bukan ya tuh Pak Guru lainnya. Saya belum berpunya pendapat. Saya nanti akan melihat pendapat Ibu aja. Oh ya, tunggu sebentar. Iya. Dan saya tidak menyembah, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Iya, baik. Jadi di mana nyamannya, Bu? Saya bukan penyembah dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Iya, bagus. Coba kita lihat ya, dari mana dipahami ada makna kaliannya? Dari tum. Iya, bagus. Bu Nur Masari, dalam bahasa Indonesia kata dan itu kata apa ya? Oh iya ya, tadi nggak ada ya.
Gimana, dannya Bu? nggak ada sih. Dannya itu waknya Pak, yang di depan. Bahwa yang dalam bahasa Indonesia, dan itu kata apa, Bu? Kata penghubung. Iya. Jadi, dan di dalam kalimat Ibu menghubungkan antara apa dengan apa? Coba kita dengarkan lagi ya kalimat Ibu ya. Nanti untuk kita tahu, ini Bu Nurmasari menghubungkan antara apa dengan apa ya. Gitu. Coba Bu, kita dengar lagi. Halo, Bu Nurma, masih bersama kita? Iya nggak Guru? Ya, baik. Coba kita dengar lagi. Itu menghubungkan antara apa dengan apa? Dan saya apa ya? Lewat ya Pak Guru, nyusunnya masih belum benar Pak Guru. Di mana belum benarnya? Walah. Cara nyusunnya saya dapatnya dan saya tidak menyembah. Kok hilang? Walah. Dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Iya. Wala ana abidum ma abadtum. Saya gimana? Dan saya Tidak menyembah. tidak menyembah. Oh, bukan. Dan saya bukan penyembah. Oke, baik. Saya ubah ya. Dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Apa yang kalian sembah. Ya, itu tadi. Diskusi kita masih di ini dan ini menyambungkan kata apa dengan kata apa gitu. Kan ini ada saya nih. Tapi sebelum dan ini ada nggak yang dihubungkan sebelumnya? Tulisannya begitu Pak Guru. Jadi bacanya gimana dong? Nah, itu dulu dituntaskan dulu tadi diskusinya. Gitu. Ada nggak yang dihubungkan? Ibu tinggal jawab itu ada atau tidak. Gitu. Halo? Saya dapatnya begitu Pak Guru. Bukan, soal pendapatan mah soal lain. Tapi kita sedang berdiskusi, diskusinya adalah itu apakah dia menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu gitu? Iya atau tidak gitu? Iya, tapi apa yang dihubungkannya saya belum dapat. Gini, kalau tidak ada berarti tidak Bu namanya gitu. Oh, berarti duanya nggak diterjemahin Pak Guru. Jadi begini ilmunya bahwa ini bukan soal bahasa Arabnya ya, tapi soal bahasa Indonesia. Soal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita gunakan ketika kita mau menghubungkan. Di sini berhubung, tidak ada yang akan kita hubungkan, berarti kita tidak pakai dannya. Begitu jadinya. Saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Iya. Kecuali kalau misalnya nanti di dalam kalimat ada begini misalnya. Tuh, misalnya begini. Apa jadinya? Dia dan saya bukan penyembah. Kalau begitu cocok, ya. Kalau begitu cocok, ada dannya, ya. Cocok ada dannya karena apa? Karena dia menghubungkan antara dia dan saya. Tapi kalau nggak ada apa-apa kan ujuk-ujuk jadinya dan gitu. Oke. Ya kalau di Indonesia itu ya yang biasanya begitu itu lagu Sheila on Seven. Belum ada apa-apa, intonya langsung lah masuk dimulai dengan kata dan apabila esok. Itu biarlah itu lama seni itu. Kalau seni susah untuk kita diskusikan gitu. Baik, terima kasih.
Kita lanjutkan berikutnya. Apa ada yang mau berbagi? Kalau tidak ada, berikutnya kita pilih Bu Azizah 08. Silakan. Bu Azizah 08. Ada Bu Azizah 08? Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Azizah. Antum Baris yang kedua. abidun. Antum wala antum abiduna ma a'bud. Iya, silakan. Antum kalian abidun kalian sembah. Ma a'bud. Tidak saya sembah. Iya, bagus. Jadi apa bahasa Indonesianya, Ibu? Kalian sembah. Kalian Tidak saya sembah. Kalian sembah, tidak saya sembah. Iya, bagus. Kalian sembah, tidak saya sembah. Nih, kita bagi menjadi dua ya. Ada kalian sembah dan tidak saya sembah. Apa bisa begitu, Bu Azizah? Bu Azizah? Ya, Pak Ustadz. Ya, bisa begitu? Bisa begitu? Kalian sembah, tidak saya sembah. Bisa begitu? Halo, Bu Azizah. Dan kamu sembah. Maksudnya gimana ini? Ibu dengar tadi nggak pertanyaan saya? Ya, ya. Iya, apa tadi pertanyaan saya, Bu? Halo, Bu Azizah. Ya. Ibu jangan terlalu sibuk mikir sendiri, Bu. Kita ini bareng, ini kita keluarga ini. Jangan sibuk mikir sendiri. Jadi, apa yang saya tanyakan, coba Ibu itu yang direspon, ya. Bisa Wala begitu. antum abidu. Halo, Bu Azizah. Abidun. Antum abidun nama abud. Kamu bukan penyembah. Maksudnya gimana nih? Mau diganti begitu? Diganti aja, Pak. Oh, diganti. Ayo kita ganti ya. Kita ganti. Bagaimana jadinya penggantinya? Wala antum. Saya ngomongin arti jadi antum abidun. Saya tulis ya, Bu. Bu Azizah. Ya, Pak. Izin saya tulis ya, Bu. Ya. Coba diulang, Bu. Apa tadi? Antum. Yang bahasa Indonesianya saja, Bu. Biar saya tulis bahasa Indonesianya saja. Antum kalian. Kalian penyembah. Kalian penyembah. Apa yang saya sembah? Kalian penyembah apa yang saya sembah. Iya, bagus. Kalian penyembah apa yang saya sembah. Sudah mantap di situ, Bu Azizah? Ya, saya minta. Sudah mantap di situ, Bu Azizah? Saya minta ininya Pak Guru deh. Gimana, Bu Azizah? Gimana? Minta ini yang lainnya gitu. Itu ini saya ya. Kali ada saya kurang pahami ya. Iya. Tapi Ibu udah mantap di situ ya? Dari bahasa Arabnya gitu ya. Saya mau gini. Ya, maksud saya bahwa saya ingin ajak Ibu berdiskusi berdasarkan pemahaman Ibu. Kalau Ibunya belum mantap, kita nggak enak jadinya.
Ibu sudah mantap tidak dengan pemahaman itu? Iya, Pak. Iya, bagus. Mari kita lihat ya. Saya ulang lagi ya, Bu. Jadi supaya nanti jangan menjadi itu ya, miskomunikasi ya, jangan jadi kesalahpahaman. Yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut adalah maknanya kalian penyembah apa yang saya sembah. Betul ya, Bu? Ya, ini Ya, saya bagus. gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, memang ini kan Ibu Iya, satu-satunya yang kita dengarkan. ya, Baik. untuk ini. Betul. Ya, baik. Bu Azizah, baca ungkapan wala tidak? Tidak ada ya. Bu Azizah tadi baca ungkapan wala tidak? Tidak. Saya jadi antumnya aja. Apa kira-kira pertimbangannya sehingga Ibu tidak membaca walanya? Saya dari yang ini tadi itu, yang awal tadi, walanya kayak nggak diikut sertakan. Makanya saya ambil keputusan walanya saya tidak ikutkan gitu, Pak. Maksudnya wala tidak diikut sertakan bagaimana? Maksudnya Yang wala tadi tidak dari diikut sertakan. kajian dari diskusi yang tadi, yang pertama gitu, Pak. Iya. Baik, coba kita lihat lagi ya. Tadi yang kita diskusikan di pertama itu walanya atau dannya, Bu? Tadi kan yang dari saya ini dari Ana Abid, saya malah berpendapat gitu, mungkin walanya nggak diikut sertakan gitu, Pak. Saya ulang lagi ya, Bu. Tadi yang kita diskusikan, saya dengan Bu Nurmasari tadi, yang saya diskusikan dengan beliau adalah walanya atau bahasa Indonesia dan, Bu. Bahasa Indonesianya ya. Iya, begitu. Jadi Ibu bagus ini Ibu terus terang. Iya. Jadi tadi ya Bu ya dan yang lainnya itu yang kita diskusikan adalah soal dan, bukan soal walanya. Wala itu bahasa Arab, tetap saja bahasa Arabnya diikut sertakan. Tetapi ketika kita mau mengungkapkan dalam bahasa Indonesia, kita mau pakai dan tidak nih gitu. Bukan pakai wa atau tidak, bukan. Kita diskusinya tadi kita pakai dan atau tidak gitu. Ya, baru kemudian diskusinya. Dan itu kata apa dalam bahasa Indonesia? Itu kata penyambung. Ini ada nggak yang disambung oleh dan? Sekali lagi kita ngomongin dan, bukan membicarakan tentang wala itu. Iya, iya. Jadi coba sekarang diperbaiki pemahamannya, bukan soal walanya, tapi soal dannya. Gitu. Jadi maknanya ada yang berubah kalau begitu? Dan ada yang tidak, berubah? Dan tidak kalian penyembah apa yang saya sembah. Bagaimana jadinya, Bu? Dan tidak kalian penyembah apa yang saya sembah. Wala antum abidun nama abud. Dan tidak kalian begini ya. Sembah. Begini jadinya ya, Bu. Dan tidak kalian akan menyembah apa yang saya sembah. Iya, bagus. Ada akannya ya, Bu? Iya, Pak. Coba, bagaimana jadinya? Sudah di sini? Iya, Pak. Sudah? Ya. Nah, baik. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Tetap diskusinya sama kayak tadi dengan Bu Nurmasari. Ini coba lihat ke dan, Bu. Ya. Dan itu menyambung antara kata apa dan kata apa. Menyambung kata apa, Bu? Itu. Kata dan di situ.
Nggak tahu. Nah, Ada yang disambung nggak oleh kata dan di situ? Bu Aziza, ya Pak. ada yang disambung nggak di situ? Wala antum adu. Jangan lihat wala antumnya ya Bu, lihat bahasa Indonesianya Bu, biar tidak salah paham. Dan tidak kalian Ada yang disambung tidak? tidak ya. Nah, kalau tidak, maka ini ya Bu Azizah, kalau tidak, maka dannya dibuang. Tetapi walaknya jangan. Iya, iya. Bisa diikuti? Oh iya, iya Pak. Nah, baik. Coba sekarang Ibu lihat. Ini kalau bahasa Indonesia, yang disebut sebagai subjek ini yang mana? Tidak atau kalian ini subjeknya. Kalau bahasa Indonesia nih, Bu. Iya. Yang mana, Bu? Ibu, kalau itu diajak diskusi tentang subjek, bisa itu? Paham maksudnya subjek itu? Di kalian ya, Pak. Ya, Pak. Di yang mana subjeknya? Pilihannya tadi tuh, Bu. Apakah tidak ataukah kalian subjeknya? Kalian. Bagus. Kalau seingat Ibu ya, subjek itu dalam bahasa Indonesia ditaruh duluan apa ditaruh belakangan? Gimana Bu? Namanya subjek itu kalau dalam bahasa Indonesia di awal apa di belakangan? Kalau Ibu memang tidak tahu, disampaikan saja Bu, nggak ada masalah Bu. Nanti kita bisa tanya teman-teman. Ya Pak, lagi ini Mbak. Hah? Ya Pak, nggak tahu deh. Nggak tahu, baik. Ibu Bapak yang lain, kalau subjek dalam bahasa Indonesia itu ditaruh duluan apa belakangan? Duluan. Gimana? Duluan apa belakangan? Duluan. Duluan. Tuh, katanya Bu Aziza, kata teman-teman, subjeknya itu ditaruh duluan, gitu. Berarti kalau begitu intinya akan berubah nggak, Bu Aziza? Ya Pak. Berubah nggak jadinya kalau sudah paham bahwa subjeknya ditaruh duluan? Tidak kalian. Kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Bu Aziza? Ya, iya Pak. Gimana jadinya kalau subjeknya ditaruh duluan? Tadi subjeknya apa, Bu Aziza? Bisa lanjut, Bu Aziza, diskusinya? Ganti aja deh Pak ya. Jadinya ya, baik. Mau diganti siapa, Bu? Bu Siti deh. Iya, silakan Bu Siti. Ya, Bu Siti, saya jelaskan dulu ya. Mungkin Ibu juga punya pemahaman, tapi saya jelaskan dulu posisinya. Kita sedang membahas apa makna wala antum abiduna ma'abud. Bu Aziza sudah sampai pada pemahaman tidak kalian akan penyembah apa yang saya sembah. Ya, beliau sampai di situ sudah stop. Ya, sekarang beliau meminta bantuan Bu Siti untuk melanjutkannya, gitu ya. Terutama tadi soal subjeknya ditaruh duluan. Beliau tuh nggak ada ide apa sih maksudnya kalau subjeknya ditaruh duluan.
Gimana, Bu Ya, Siti? Bisa memberi solusi betul. untuk ini? Subjeknya taruh duluan, gimana jadinya? Ya, subjeknya kan kalian, jadi kalian dulu yang ditaruh di depan. Oke. Jadi Kalian perubahannya tidak, gimana? cuma Baik. ini artinya kalau Sebentar akannya dulu, ini Bu. agak, Sebentar dulu, Bu. Sebentar dulu, ya, Bu. Jadi itu ya, Bu Aziza. Ada, Ya, Bu Aziza? ya, ya, Jadi, Pak. nah gitu jadinya, Bu. Tadi Ya, ilmunya bahwa subjeknya adalah kalian, kemudian kalau subjek itu taruh di depan, jadi ungkapannya bukan tidak kalian, tetapi ungkapannya adalah kalian kalian tidak. tidak akan. Gitu. Kan gampang ya, Bu? Apa sulitnya, Bu? Bu? Apa sulitnya, Bu? Ada? Iya, Nah, iya. kalau Ibu belum punya jawaban, saya kasih jawabannya, gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Apa sih sulitnya kok kayaknya dengan Bu Azizah harus ya karena kita nggak lihat ya, nggak lihat beliau karena nggak pakai video, tapi kita ngebayangin Bu Azizah sampai berdenyut, dahinya sampai berpikir keras. Apa sih kesulitannya? Kesulitannya adalah Ibu Bapak ini masih ada kecenderungan kalau membaca teks bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian, lalu ketika memaknainya, Ibu Bapak cenderung memindahkan apa adanya. Gitu. Ketika dalam bahasa Arab la duluan, kemudian antum, kemudian Ibu Bapak tidak berpikir bahasa Indonesia, langsung aja dipindahin. La artinya tidak, antum artinya kalian, sehingga kalimat menjadi tidak kalian. Itu masalahnya. Kita ini orang Indonesia yang belum tentu menggunakan aturan bahasa Indonesia. Gitu. Iya, ya, Pak. Nah, baik. Masih, Ibu bisa lanjut diskusinya, Bu Azizah, setelah tadi paham maksudnya subjek ditaruh duluan. Bisa lanjut yang lain? Masih bisa lanjut yang lain, Ibu? Apa ya, sudah? Boleh ya? Boleh, Bu Pak, Azizah. biar tambah Ya, pemahaman. boleh. Iya, betul. Ini Ibu memunculkan kata akan. Kata apa, Bu? Akan. Iya. Kira-kira dari mana lahir akan ini? Wala antum abidu nama a'bud. Dari mana lahir ada makna akan? Apa itu? Ya, baik. Apa ilmunya sehingga ketika Ibu membaca abidun, lalu Ibu memahami akan. Gimana ilmunya itu? Gimana penjelasannya? Kata bantu akan. Kalian tidak penyembah. Kalian tidak penyembah. Kalian tidak penyembah apa yang saya sembah. Iya, bagus. Terasa enak nggak begitu? Kalian tidak penyembah apa yang saya sembah. Iya. Sudah enak nggak di hati Ibu? Ya, ikan yang tahu kan Ibu gitu. Sudah enak nggak itu? Kalian tidak penyembah apa yang saya sembah. Dari pengertian artinya, kalian. Ibu tinggal jawab aja, sudah enak apa belum gitu. Iya, udah. Gitu. Belum gitu maksudnya. Iya, Pak. Iya, bagus. Ya, baik nih ya. Ibu-ibu Bapak yang lain, ini kita sudah punya hasil diskusi dengan Bu Aziza. Ungkapan wala antum abidu nama akbud, maknanya adalah kalian tidak penyembah apa yang saya sembah. Kata beliau ini sudah enak, ya. Kalau kata ibu Bapak yang lain, ini sudah enak atau masih bisa dibikin enak lagi? Masih bisa dibikin enak. Bisa tambahin wa.
Masih Tambahin, Pak. bisa. Dibikin enak. Coba Pak Chandra ditambahin apa, Pak? Wow. Ini kita ngomong bahasa Indonesia ya, Pak Chandra. Oh bukan iya, ngomong tambahin bahasa dan, Arab, tambahin ya. dan. Ditambahin dan, Pak Guru. Tambahin. Di mana nambahin dannya? Ya. Dan Di mana nambahin dannya? di awal tadi ada wala. Oh, di awal. Mm-mm. Baik. Ini Bapak tadi ikut nggak diskusi kita tentang dan, Pak? Oh, Bapak ikut nggak luput diskusi saya. kita tentang Luput dan? tadi saya matiin, saya matiin, Pak. Maaf, saya nggak ikut. Lanjut. Baik. Yang lain, ini masih udah enak atau masih ada yang bisa dibikin lebih enak? Bisa dibikin lebih Bisa enak. dibikin lebih enak. Bagaimana? Di mana? Diganti tidaknya diganti. Tidaknya Penyembahnya diganti menyembah kali. Gimana? Gimana? Kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Oke, jadi apa solusinya tadi? Kalian bukan Jadi penyembah. tidaknya gitu ya. Tidaknya diganti bukan. Bukan. Baik. Baik. Kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Oke, bagus nih. Coba di Bu Aziza, kalau Ya, Pak. dibandingkan dua ini enakan mana, Bu? Masih tetap kalian tidak penyembah. Enakan diganti bukan. Nah, begitu. Kan ternyata enak itu. Iya, Yang Pak. lain ada yang punya ide nggak? Yang lain ada yang punya ide nggak? Boleh Pak Guru. Kalau diganti Gimana? gini Pak Guru, kalian Gimana? tidak menyembah apa yang saya Iya. sembah. Iya, bagus. Kalian tidak menyembah apa Tapi kan yang itu bukan Saya menyembah. sembah. Sebentar. Ada saatnya diskusi, ada saatnya kita mendengarkan. Yap. Ya, kalian apa jadinya? kalian Tidak menyembah tidak apa akan yang saya tidak sembah. menyembah. Tidak Kalian tidak menyembah Tidak menyembah apa yang Apa saya apa yang sembah. saya sembah. Iya, apa yang saya sembah. Sembah. Bagus, baik. Nabi Ini dulu. siapa yang akan memberikan kita penjelasan? Apa Pak Syukri atau Bu Fatimah? Nabi dulu. Pak Supri gimana? Ya boleh. Coba Oke, saya, baik. coba Pak saya Syukri, silakan ya. Guru. Oke, siap. Ya, Ya. kita Ya, diskusi. silakan Kalau Pak Supri. kalau antum itu kan subjek, jadi itu didahulukan. Kalian Bukan situ, Pak. Di- Kita mau pangkas ya, kita mau hemat waktu. Jadi begini Oh, iya. diskusinya. Kita begini jadi diskusinya Pak Syukri. abidun. Ya, baik ya. Abidun itu bentuk berapa? Wah, itu yang saya belum tahu. Oke, kalau gitu Ya, telat ini saya itu. diskusinya jadi enggak ini. Diskusinya Ya, jadi enggak. tidak Ibu Fatimah saja, Pak Tati. Ya, Bu Fatimah. Ya. Ya, Bu Fatimah. Abidun bentuk berapa? Oh, itu yang Abidun itu bentuk 4, Pak Iya, Guru. bagus. Kalau itu dimaknai kalian tidak menyembah apa yang saya sembah, muncul tidak pemahaman bahwa abidun itu adalah bentuk 4? Muncul nggak di situ? Kalau pemahaman saya muncul karena di situ kan ada Yang mana? kata sifat Yang- bisa Yang mana? Yang muncul yang mana? di abidun, Pak. maknanya mana? Maknanya mana? Kata sifat menyembah Yang atau maknanya yang mana? Abidun maknanya yang mana? amidun madanya yang menyembah. Iya, bagus. Ibu masih ingat ilmu kita kalau bentuk 4 apa maknanya? Maknanya yang yang Oke, atau pe. yang. Oke, bagus. Berarti- Di situ yang muncul yang mana? Apa yangnya atau pe-nya? Pe-nya ya. Di menyembah nih, yang kita bicarakan di menyembah. Oh, di menyembah. Sorry, di menyembah kalau yangnya ya Pak Guru ya. Tidak ada juga yang di situ. Iya. Tidak ada yang. Nah, enggak ada kan? Kalian tidak menyembah. Kalau di sini kan kalian bukan penyembah kan gitu. Ya. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini nih yang bawah itu kan ada pe-nya. Nah, kalau di sini Ya. Yangnya nggak ada ya Pak Guru ya. nggak ada gitu. Jadi kalau dari segi enak, dua-duanya ini enak. Ya. Dari segi enak, dua ini enak.
dari segi benarnya dua-duanya ini benar. Tetapi lemahnya kalau yang di atas ini adalah tidak secara tegas memunculkan makna bentuk 4 yang sudah kita pelajari. Oke. Ya. Bisa diikuti? Ya, bisa Pak Guru. Ya. Nah, baik. Dari dengan melihat apa yang tadi bisa kita munculkan ini, maka kita bisa tadi mempertimbangkan kesimpulannya bahwa kita tidak cepat di dalam memahami kalimat karena kita kurang menguasai bentuk kata. Begitu ya kesimpulannya ya? Iya. Baik. Karena itu Ibu Bapak yang belum menyimpan ilmu tentang ciri bentuk kata di luar kepala, tolong segera disimpan di luar kepala ya. Kalau ditaruh di dalam kepala agak lama nyarinya. Ya, kalau ditaruh di luar kepala, insya Allah bisa lebih cepat. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Tadi kita sudah tuntas memahami apa makna wala ana abidum ma'abatum dan wala antum abidu nama abdu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita baca lagi sekarang. Ada kalimat. Apa kalimatnya? Wa ana minal muslimin. Ya. Wa Terus, ana minal mu'minin. iya, ini berkaitan dengan bentuk jamak. Ya. Berkaitan dengan bentuk jamak, bagaimana cara kita memahaminya. Baik, silakan. Ada yang mau berbagi pemahaman? Saya Pak Guru. Iya, silakan Bu Siti. Saya nggak ngerti soalnya. Wa ana minal muslimin. Dannya tadi diabaikan dulu ya karena di depan nggak ada perbandingan. Jadi saya dari orang-orang Muslim. Iya. Dan saya dari orang-orang mukmin. Iya, bagus ya. Itu. Apa maksud ungkapan dari orang-orang? Dari orang-orang. Karena dia Muslim. Muslim itu kan bentuk sifat kalau menurut saya. Dan dia jamak. Kalau jamak sifat itu jadi kayak sifatnya orang gitu. Orang-orang jadi jamaknya yang enaknya dipakainya orang-orang. Iya, bagus. Bukan muslim-muslim gitu. Kayaknya kalau pakai muslim-muslim kok kurang pas. Iya, bagus. Ya, bagus. Nih, sekali lagi itu poinnya adalah apa makna ungkapan dari orang-orang. Artinya kalau kita ungkapkan dengan kata lain yang semakna apa? Ungkapan yang semakna dengan pernyataan tadi. Dari orang-orang Muslim. Ada nggak pernyataan lain yang semakna dengan itu? Dari para Muslim. Nggak bisa. Oke. Yang lain, apalagi yang lain? Kaum. Kalau adalah Pak Guru. Kaum Adalah gimana jadinya? Bagian dari. Bagaimana jadinya? Kaum. Muslim. Saya adalah orang Muslim, bukan. Apa bagian dari orang Muslim? Coba, yang paling enak. Saya yang adalah paling enak. Saya adalah bagian dari orang-orang Muslim gitu. Kalau maksudnya. Oke, bagus. Yang lain ada yang sejenis punya gitu. Ya bagus. Jadi Saya yang pertama merupakan. tadi, kalau dari Bu Siti tadi kan saya dari orang-orang Muslim, gitu ya. Dan kalau dari Bu Fatimah, saya bagian dari orang Muslim, gitu ya. Dari orang-orang Muslim, iya gitu Pak Guru. Iya. Mungkin. Baik. Bagian dari orang-orang Muslim. Yang lain ada yang punya ide yang semakna dengan itu? Saya Termasuk, dari Pak. kaum muslimin. Gimana? Kalau termasuk gimana? Dan saya termasuk orang-orang Muslim. Beda kalau yang cantik ngomong belum apa-apa langsung dandan ya. Kalau yang cantik ngomong belum apa-apa langsung dandan ya. Dandan. Itu tadi. Dan saya katanya. Padahal Dan. itu. Iya. Belum apa-apa sudah dan. Padahal nggak ada yang disambung ya. Ya Pak, waknya hilang. Saya. Jangan waknya hilang Bu. Dannya hilang. Dannya. Dannya nggak dipakai. Karena kan nggak ada tugasnya. Karena nggak ada tugasnya itu ya.
Tugas dan itu adalah diantaranya untuk menghubungkan, menyambungkan. Tapi kalau ini nggak dihubungkan, nggak disambungkan, ya nggak pakai dan. Tapi di situ kan ada wa, Pak Guru, Ibu Bapak sekalian. Kalau belajar bahasa, jangan hafal mati. Tidak semua wa itu artinya dan. Oke? Tidak semua wa itu artinya dan. Ini kalau pakai ilmu ini bahaya nih. Kalau ketahuan oleh anggota DPR, MPR, biasa aja mereka kalau bersumpah, wallahi katanya. Kenapa? Wa itu kan artinya dan. Karena semua wa diartikan dan, jadi dia nggak merasa bersumpah. Karena waktu wallahi, dia bilang apa? Dan Allah, bukan demi Allah. Betul. Disambung ya. Iya, kalau nyambung tuh iya, harus. Oke, bagus. Ya, itu artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Itu artinya dari contoh sederhana tadi, kita ingin mengembangkan budaya bahwa yang utama adalah pemahaman, sehingga kita bisa mengungkapkan suatu teks dalam bahasa dengan ragam ungkapan yang berbeda. Sama kan? Wa ana minal muslimin. Bisa diungkapkan dengan saya dari orang-orang muslim. Bisa diungkapkan saya bagian dari orang muslim. Bisa diungkapkan saya merupakan orang muslim. Itu baik. Itu dia, Ibu Bapak sekalian. Apa ilmunya? Ilmunya adalah kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang sinonim. Apa, Ibu Bapak sekalian? Sinonim. Sinonim itu maksudnya apa? Ada ada beberapa kata yang memiliki persamaan makna. Nah, sekarang kita akan mempelajari fenomena baru dalam bahasa, bukan hanya dalam bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian, dalam bahasa Indonesia juga ada, ya. Dalam bahasa Indonesia juga kita punya yang itu ya. Kalau yang kemarin sinonim itu kan beberapa kata artinya sama, gitu ya. Sinonim itu begitu ya kemarin ya. Beberapa kata artinya sama. Gitu ya. Hua apa artinya hua? Iya. Hu apa artinya? Dia juga. Nah kan gitu kan ilmunya. Sekarang kita akan melihat yang sebaliknya dari itu. Sebaliknya dalam arti apa? Yaitu ada satu kata maknanya lebih dari satu. Katanya satu, maknanya lebih dari satu. Kalau yang tadi maknanya satu, katanya yang lebih dari satu. Bisa diikuti nggak nih? Ya. Kalau kemarin itu kan beberapa kata artinya satu. Kalau yang ini yang akan kita pelajari, katanya satu, artinya beberapa. Paham? Ini bahasa saya? Iya. Ya, tapi sama. Tadi prinsipnya sikap kita melihat kenyataan seperti ini di dalam pelajaran bahasa adalah kalau belajar bahasa biar lebih enak, fleksibel, mudah, enak kan memahaminya itu. Kalau mempelajari kata, jangan hafal mati. Jangan apa? Jangan hafal mati, tetapi harus pakai hati. Apa Bu? Apa? Harus pakai hati. Jadi kalau belajar bahasa itu arti-arti kata tersebut tadi cocoknya kita jangan hafal mati, tapi harus pakai hati. Supaya kita bisa berhati-hati. Wah, nanti pikir nih. Ini enaknya apa ya? Jangan hantam kromo gitu ya. Kalau belajar bahasa apa istilahnya itu hantam. Pokoknya kalau udah begini aja artinya. Baik, mari kita lihat lebih lanjut ya. Kita lihat lebih lanjut fenomena demikian. Ada kata ma. Kata apa? Ma. Dulu waktu pertama kali kita belajar ya di pelajaran awal dari 3 makna ma ini, mana yang pertama kali dulu kita temukan? Apa yang Mas Muka. Siapa? Bukan apanya. Pertama kali kita siapa ya? Siapa ya Pak Guru? Siapa? Ya, nah itu dia.
Yang pertama kali kita temukan dulu adalah ma sebagai kata Sebagai kata tanya. tanya. Kan itu kan dari belajar bismillah itu kita. Iya, iya. Bismillah, ada isim, lalu berkembang jadi apa? Masmuk katanya. Masmuk, apa arti ma di situ? Siapa? Siapa? Nah, baru kemudian pada pelajaran berikutnya kita dapat lagi bahwa ma bukan hanya sebagai kata tanya, tapi bisa juga bermakna sesuatu yang, bisa juga bermakna apa yang. Nah, sekarang kita di pelajaran 3, kita tambah lagi satu nih maknanya. Ya, satu maknanya sehingga ya di pelajaran ketiga kita sudah mendapatkan 3 makna ma. 3 makna apa, Ibu Bapak sekalian? Ma. Apa yang baru? Ternyata ma itu dalam bahasa Arab juga bisa bermakna tidak, bisa bermakna bukan. Kalau begitu, Ibu Bapak sekalian, kalau begitu, ma bisa juga bersinonim dengan apa? La. Ya, bagus. La. Ya, bisa bersinonim dengan apa lagi? Lam. Ma. Lam. Lam. Nah, gitu. Jadi sekarang kita sudah punya ma itu bisa semakna dengan la. Jangan lupa yang panjang. Ya, kita juga bisa semakna dengan lam. Nah, mari kita lihat contoh lebih lanjut ya, contoh-contoh ma yang bermakna sesuatu yang bermakna apa yang, ma yang bermakna tidak atau bukan, dan ma sebagai kata tanya. Oke, kita lihat sekarang yang bermakna sesuatu yang atau apa yang. Mari kita baca bersama-sama kalimatnya. Yang pertama. La a'budu ma ta'budun. Ya, terus kalimat yang kedua. Allamallahu ma lam ya'lam. Iya, bagus. Siapa? Ibu Bapak sekalian yang belum berbagi pemahaman, siapa yang ingin berbagi? Siapa? Ada yang dengan sukarela mengajukan diri untuk berbagi pemahaman? Kita prioritaskan yang belum ambil bagian. Baik, kalau tidak, ya silakan. Siapa? Nisa. Nisa, silakan Nis, silakan. Bismillah. La a'budu ma ta'budun. Iya, apa maknanya? Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah ya. Iya. Ya, kalian Sekali lagi apa, Nis? Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Iya, bagus. Untuk bentuk sudah dipertimbangkan? Bentuk yang kalau yang Abud itu kan kemarin pakai A itu saya ya Pak ini. Dari bentuk, dari segi bentuk gimana? Bentuk berapa itu? Bentuk 2. Oke. Berarti apa maknanya? Mana lengkapnya? Saya itu kan sedang akan biasa ya. Saya selalu tidak bentar. Ayo dia. Saya selalu tidak menyembah apa yang kalian sembah, apa yang biasa kalian sembah. Iya, oke, bagus. Yang penting kita sudah tahu bentuk dan maknanya, walaupun nanti kita tidak selalu ungkapkan, ya gitu ya Nis dan teman-teman yang lain, Bu Anissa. Kita sudah tahu maknanya, walaupun tidak selalu kita ungkapkan.
makna itu ada dalam hati kita. Apakah kita ungkapkan apa tidak secara lisan? Nanti salah satu pertimbangannya enak nggak nih kalau diungkapkan gitu ya. Tapi enak nggak kalau tidak kalau diungkapkan? Kalau diungkapkan menjadi lebih enak, maka ungkapkanlah. Tapi ini perlu dipahami karena seperti pengalaman kita yang sebelumnya, bukan gara-gara ya, berkat kita paham beda bentuk antara ta'budun dengan abatum, jelas beda maknanya antara ta'budun dengan abatum. Oke, bagus. Terima kasih, Anissa, Ayu. Apa mau dilanjutkan dengan kalimat yang kedua? Coba ya Pak, nanti kalau saya salah bisa yang lain. Nggak usah ngomongin salah benar ya, yang penting kita belajar. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki pemahamannya, kita lakukan bersama-sama. Jangan terlalu fokus pada salah atau benar. Ya, bisa kita sepakat begitu. Ya. Ya, coba dulu ya Pak. Iya, silakan. Allah telah mengajarkan manusia sesuatu yang belum dia ketahui. Oke, bagus. Sesuatu yang belum dia ketahui. Kira-kira subjeknya mana di situ? Sesuatu yang belum dia ketahui. Kira-kira subjeknya yang mana, Tunis? Dia ya. Sesuatu. Harusnya. Gimana? Dia ya. Nah, jadi usahakan kalau itu dipahami sebagai belum dia ketahui, kan begitu? Belum dia ketahui. Kalau kita paham bahwa subjeknya adalah dia, usahakan itu kalau bisa ikut bahasa Indonesia, subjeknya didahulukan dari yang lain gitu. Bisa dicoba? Berarti dari itu aja ya, Allah telah mengajarkan manusia yang tidak diketahui, yang dia sesuatu yang dia tidak ketahui gitu. Nah, begitu. Kan enak tuh. Allah telah mengajarkan manusia sesuatu yang dia gitu. Sesuatu yang dia. Sesuatu yang dia apa? Sesuatu yang dia ketahui. Ada lamnya, ada lamnya. Sesuatu yang tidak dia ketahui. Kembali lagi dia. Tidaknya dahulu masih terpengaruh oleh bahasa Arab. Sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, begitu. Mana yang bermakna tidak? Mana bermakna tidak? Lam. Ya, selain bermakna tidak bisa bermakna apa lagi? Bukan ya tadi. Selain bermakna tidak bisa bermakna apa lagi? Belum. Iya, bagaimana jadinya? Sesuatu yang dia belum ketahui. Iya, oke, bagus. Ya. Gimana, Ibu Bapak sekalian? Ada pertanyaan, ada komentar di situ? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita akan memahami yang terbaru ini, bahwa ma bisa juga bermakna tidak atau bukan. Bisa bermakna apa? Bukan. Tidak. Tidak atau bukan. Yuk kita baca contoh-contohnya dalam kalimat. Yang pertama apa? Wama ana minal musyrikin. Iya, terus berikutnya. Muhammadun illa rasul. Wa minal kafirin. Yang pertama apa? Wama ana minal musyrikin. Ya, anaknya enggak kepanjangan ya. Biasa aja. Wama ana minal musyrikin. Yang kedua? Wama minal kafirin. Ya, bagus. Yang berikutnya yang ketiga?
Wa Ma Muhammadun Muhammadun illa rasul. Iya, bagus. Apa ada yang terlupa maknanya atau belum diketahui makna kata-kata dalam 3 potong kalimat yang tadi sudah kita baca, Ibu Bapak sekalian? Muhammadun, Pak Guru. Iya, Muhammad itu nama. Nama. Ya. Juga kalau akhirannya tanwin begitu, apa juga nama, Pak Guru? Enggak, soal tanwin, soal bunyi nanti aja. Soal itu nanti aja diurus itu ya. Kalau soal itu ya bahasa Arab itu. Bahasa Arab ya tetap akan jadi nama, mau Muhammad, mau Muhammadun, mau Muhammadan, mau Muhammadin, tetap itu jadi nama. Gitu. Iya, Pak Guru. Ya, yang lain? Tapi jangan coba-coba dalam bahasa Indonesia. Beda bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Maksudnya bagaimana? Kalau di Indonesia, Muhammadun itu di RT 1 tempat tinggalnya. Muhammadan RT 2. Muhammadin RT 3. Kalau Muhammad itu Pak Lurah. Gitu. Hati-hati kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, itu mau Muhammadun, mau Muhammadan, mau Muhammadin, ya itu merujuk kepada orang yang sama gitu. Iya. Ya. Sudah? Sudah. Nah, oke, baik. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Baik. Silakan, Pak Dadang, silakan. Wa ma ana minal musyrikin. Iya, baik. Apa saya dari orang-orang musyrik? Iya. Pak Dadang, masih ingat kita sedang mendiskusikan apa ini? Ma. Apa tadi ilmunya? Ma hari ini apa ilmunya? Tidak, bukan. Ma itu mempunyai makna apa, kata tanya, apa yang, sesuatu yang, tidak, dan bukan. Iya, bagus. Yang sekarang sedang kita baca contoh-contohnya adalah ma yang bermakna apa, Pak? Kalau di layar tertulisnya tidak, bukan itu Pak Guru. Iya. Betul. Ya kita ikutin aja layar, tidak bikin mazhab sendiri. Kita ikutin aja layar, tidak bikin mazhab sendiri bahwa di sini kita melihat ada maknanya adalah tidak atau bukan. Bukan. Ya. Ya, silakan. Wa ma ana minal musyrikin. Ya. Saya bukan dari orang-orang atau golongan musyrik. Iya, bagus. Mau dilanjut? Yang kedua? Wa ma huwa minal kafirin. Dia bukan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir. Bagaimana? Dia bukan dari orang-orang yang kafir. Iya, bagus. Mau dilanjut yang ketiga? Yang ketiga, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad Muhammad bukanlah utusan. Yakin? Kecuali, betul, kecuali. Iya. Aduh, terima kasih tuh yang udah ngasih jawab bantuan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad dan tidak nama kecuali rasul. Bukan Muhammad gimana ya jadinya? Bukan Muhammad kecuali Rasul. Iya, baik gitu ya.
Kita lanjutkan berikutnya. Ini adalah contoh untuk ma sebagai kata tanya. Ya, ma sebagai kata tanya. Apa artinya? Ya tergantung pada konteksnya. Ya, tergantung pada konteksnya. Karena itu tadi arahannya adalah kalau belajar bahasa supaya enak, gitu ya, tidak hafal mati, tapi harus pakai hati supaya berhati-hati. Hati. Kita baca yang pertama, contohnya apa? Masmuk. Masmuka. Ya. Nggak pakai muka nih Pak Chandra. Dari mana mukanya? Masmuk. Dari mana mukanya? Masmuk. Itu yang pertama. Masmuk. Yang kedua, Mal insa. mal Iman. Mal Ya. iman. Iman. Mal iman. Iman. Ada panjang pendeknya dijaga ya, tetap ya. Walaupun ini bukan kelas tajwid, tapi tetap Mal ya kalau soal iman. panjang pendek itu harus tetap dijaga karena bisa mengubah arti. Masih mending kalau sekedar berubah, bisa merusak arti kalau panjang pendek itu tidak dipertahankan. Yang ketiga contohnya apa? Mal Islam. Mal Islam. Islam. Ya, bagus. Nah, coba Ibu Bapak sekalian, kira-kira apa makna ma di sini ya sebagai kata tanya, tapi sebagai petunjuk awalnya bahwa ma di sini adalah kata tanya. Masmuk kira-kira apa maknanya? Ini tinggal diingat nih. Mal iman, kira-kira apa makna ma di sini? Mal Islam, kira-kira apa makna ma di sini? Baik, Ibu Bapak sekalian, ada yang sudah bisa menyimpulkan apa maknanya? Bagaimana iman? Oh. Masmuk, siapa namamu? Kalau Iya. ma Islam, ma iman, Mal iman. apakah iman? Kalau mal Islam, apakah Islam? Apa Itu maksudnya pemahaman itu? saya Pak Guru. Apa maksudnya itu? Maksudnya Apakah kalau Islam yang itu di maksudnya gimana? kalau yang di ma ini kata tanyanya apakah gitu. Kalau di pemahaman saya ya Pak Guru ya. Ya, Maknanya ya. di sini Ya. artinya maknanya apakah. Kalau yang di Masmuk ini ma-nya di sini bermakna siapa gitu. Kalau pemahaman saya. Kalau pertanyaan apakah gitu, kalau pertanyaannya apakah itu apa? Maksud pertanyaan apakah itu? Itu bertanya apakah ya, iman? Ya atau tidak gitu maksudnya kalau mengatakan apakah? Bukan ya atau tidak. Kalau apakah Kalau iman gitu, berarti kalau begitu cari kata ganti yang lain. Kalau apakah itu kan begitu. Apakah kita akan lanjut belajar? Ya gitu, cocok. Apakah Anda suka? Gitu. Apakah Anda sudah paham? Begitu, itu cocoknya. Tapi apakah ini pertanyaannya begitu? Arahnya untuk menekaskan ya atau tidak begitu? Oh, berarti di sini jawabannya ya atau tidak gitu Pak Guru? Apakah begitu itu? Ibu? Enggak. Kalau di sini kalau mungkin gitu, kalau pemahaman bukan, saya. Nah, kalau bukan arahnya iya atau tidak, maka kata tanyanya bukan apakah gitu. Atau dikemas lagi menurut bahasa Indonesia. Itu. Berarti Ini bukan ternyata ini bahasa Indonesia kita ya. Apa Islam itu gitu ya? Coba kita bandingkan apa Islam? dua Maksudnya kalimat gitu itu. Pak Guru. Nah, kalau begitu maksudnya pakailah ungkapan itu. Ya, kan beda mananya apa Islam itu dengan apa Islam itu. Nah, gitu. Iya sih. Baik, Cuma itu ya, dia. maksudnya ke arah situ. Baik, ya. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, ya, Ibu Bapak sekalian, ma yang bermakna ya, makna dimaknai sebagai kata tanya. Ternyata ma itu memang kalau kita artikan punya banyak arti.
Kalau kita lihat dari awal tadi ya, dari awal ma itu bisa berarti sesuatu yang, ma itu bisa bermakna apa yang, ma itu bisa bermakna tidak, ma itu bisa bermakna bukan, ma itu bisa bermakna siapa, ma itu bisa juga bermakna apa. Jadi maknanya beragam. Itu yang kita istilahkan dengan katanya satu, maknanya banyak. Nah, kira-kira kalau ibu bapak melihat ini untuk emak yang sebagai kata tanya, ada tandanya nggak yang bisa dilihat? Kalau emak sebagai kata tanya, ada tanda yang bisa membantu nggak? Ada tanda tanya. Bagus. Kalau emak yang bermakna tidak atau bukan, ini gimana kita mencirikannya? Pakai wa kali ya, semuanya pada pakai wa tuh. Wawa mau banyak banget tadi kalau soal wa. Bahasa Arab itu wa. Jadi kalau bicara soal bahasa Arab, wa dalam bahasa Arab itu saya sering kasih contoh Pak Murdiono zaman dahulu. Ibu Bapak tahu Pak Murdiono? Iya, seknek. Mana? Kalau ngomong gimana beliau kalau ngomong? Nah itu dia. Nggak usah diterjemahkan nanti kalau ke dalam bahasa Arab. Nggak usah diterjemahkan e-nya Pak Murdiono. Nggak usah. Itu artinya Pak Murdiono mau mulai ngomong. Itu tanda tuh. Perhatikan. Saya para wartawan, perhatikan beliau mulai ngomong gitu. Nah, maka orang Arab punya diantaranya adalah ketika mereka mau mulai bicara pakai wa itu. Oh, ya. Berarti yang berarti tidak atau bukan itu selalu berada di awal ya. Jadi sebuah kalimat. Ma-nya ada di awal. Yang nanya juga tadi pakai di awal juga. Berarti tidak atau bukan tuh ilah. Tapi kan bedanya ada kata tanya. Kalau itu nggak ada lambang tanya. Ini juga. Ada tanda yang dominan yang bisa kita lihat dari ma yang bermakna tidak atau bukan? Ada? Setelah ma ada subjek. Semua ada. Semua ada kalau soal itu semua ada. Oke, baik. Nah, kalau itu mari kita amati ya. Mari kita amati di kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, selain wama ya, kalimat pertama dan kalimat kedua yang sama apa? Wama. Selain wama, Pak Chandra mah bercandanya begitu. Mina. Selain wama kata saya. Mina. Kalimat Mina. dan kalimat Mina. Selain wama, apa yang sama? Minal. Apa yang sama? Minal. Ada min ya. Ada min. Minal ya. Ada apa? Minal. Okay, baik. Coba dibayangkan ya, Ibu, Bapak sekalian, ada min. Kalau belajar matematika, lawannya apa tuh min? Plus. Oke, bagus ya, plus. Istilah lainnya plus ini apa? Tambah. Ya. Oke, apa istilah lainnya? Selain positif. Iya, positif ya. Kalau plus ini bermakna positif, berarti min bisa bermakna negatif. Kalau mengatakan bagaimana usaha kita, positif apa negatif? Nah, itu positif kalau dia bentuk negatif. Kalau dia mengatakan negatif itu artinya lanjut apa tidak? Tidak. Kalau mengatakan negatif itu lanjut apa tidak? Ya, tidak. Tidak. Oke, maka itu dia pencirinya. Ada ma diikuti oleh min bisa menandakan bahwa ma itu bermakna tidak atau bukan. Sulit dimengerti. Alhamdulillah. Gimana, Ibu Bapak sekalian? Ya. Sulit dimengerti? Tidak. Gampang bahasa Arab itu. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana dengan yang terakhir, Pak Guru? Kan nggak ada minnya. Gampang. Coba lihat apa posisi kata yang sama dengan urutan posisi min. Illa. Oke, maka dari contoh ini kita bisa berkata bahwa
ciri ma yang bermakna tidak atau bukan adalah di dalam kalimat diikuti oleh apa? Diikuti oleh diikuti oleh min atau ilah. diikuti oleh min atau ilah. Ilah. Sama kan contohnya kan ilah, apa artinya ilah? Kecuali. Ambil contoh ya. Semua dapat hadiah kecuali Bu Fatimah. Dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat Bu Fatimah, nggak dapat hadiah. Kecualinya. Karena ada kecualinya. Gitu. Semua hadir kecuali ibu yang tidak hadir. Pinjam nama Bu Ratna nih. Ya. Semua hadir kecuali Bu Ratna. Ya. Itu Bu Ratna hadir apa tidak? Tidak. Karena dia pakai ada kecuali, ada ilahnya. Gitu ya. Jadi nanti Ibu Bapak nih untuk membedakan apakah ma itu bermakna apa yang, sesuatu yang, bermakna tidak atau bukan, salah satunya ada dengan melihat ciri-ciri tadi. Ya, yang tegas bahwa ma diikuti min atau ma diikuti ilah bermakna tidak atau bukan. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Tanmiyatul mufradat kita yang terakhir di sini dari ungkapan lakum dinukum waliyadi. Ya, dari ungkapan lakum dinukum waliyadi. Kalau kata din, kan sudah belajar sebelumnya. Ya, agama. Apa maknanya din? Agama. Agama. Nah, coba kita gabungkan dalam kalimat apa jadinya? Islamu dinullah. Islamu dinullah. Apa jadi maknanya? Islam agama Allah. Islam agama Allah. Ya. Masih ingat antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ada apa? Adalah. Nah, coba dipakai. Islam adalah agama Allah. Iya. Islam adalah agama Allah. Nah, berikutnya ini ada dua yang baru. Ada inna. Bermakna apa? Sesungguhnya. Ada inda. Apa maknanya? Di sisi, menurut. Sisi. Sebelumnya kita udah ketemu ya, yang mirip dengan inna. Apa? Yang mirip dengan inna sebelumnya? Yang mirip dengan inna sebelumnya apa? Anna. Apa maknanya? Apa itu? Bahwa. Di sini ada inna. Maknanya? Sesungguhnya. Oke, baik. Sekarang kita gunakan untuk memahami kalimat secara lengkap. Silakan dibaca kalimat lengkapnya. Inna dina indallahil Islam. Ya, baik. Apa maknanya? Sesungguhnya agama di sisi Allah agama di sisi Allah adalah Islam. Di sisi Allah adalah Islam. Nah, berikutnya, ini kan dulu kita punya ilmu begini. Dalam bahasa Arab, satu huruf itu bisa jadi satu kata. Ya, satu huruf itu bisa jadi satu kata. Contohnya ini. Ya, contoh sebelumnya apa yang Ibu Bapak ingat? Bi. Ya, apalagi contoh yang lain? Ada bi, ada wa, gitu ya. Ada bi, ada wa, ini ada lagi ini la. La atau li. La atau li itu ya tergantung di mana barisnya ya, tapi huruf lam itu bisa bermakna mempunyai, bisa bermakna untuk. Nah, contohnya li kitab. Apa maknanya? Kitabku. Saya mempunyai kitab. Bisa lihat layar? Saya mempunyai buku. Saya mempunyai buku. Iya, betul. Li kitab. Apa maknanya? Saya mempunyai buku. Saya dari mana dipahami ada sayanya? Ya. Dari ya-nya. Ya. Satu kan hemat. Penanda domir. Mempunyai dari mana?
Dari li. Dari li. Dari li. Ya. Ya, dari li. Dari Ya, li. bisa bunyinya li, bisa bunyinya la. Contohnya apa? Lakum. Nah, kalau likum gimana ya? Bisa aja, tapi kan berat. Ya, likum. Likum. Kan lebih ringan. Lakum. Ini kalau ini lai gimana kalau lai? Lai itu kayak orang Sumatera jadi lai itu jadinya. Tapi ini lebih ringan kan? Li dengan. Nah, jadi intinya lam itu bisa bermakna mempunyai, bisa bermakna untuk. Ya, contohnya seperti yang sudah kita pelajari, lakum dinukum waliyadi. Bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Untukmu. Mananya lakum dinukum waliyadi. Untukmu agama kamu. Ibu bapak lihat yang kedip-kedip. Untuk mempunyai. Coba pakai itu. Mempunyai. Bagaimana jadinya? Engkau mempunyai. Iya. Kau mempunyai Agama. Punya agama. Agama kalian. Waliyadi. Ya, agama kalian. Dan aku. Saya mempunyai agama. Dan saya mempunyai agama saya. Agama. Mempunyai agama dan saya mempunyai agama. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian dari pelajaran-pelajaran yang tadi kita bahas? Yang terakhir ini aja, Pak Guru. Bagaimana Pak Sukri? Lakum dinukum waliyadin. Makna artinya yang lebih bagus. Antara? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Bapak punya pilihan nggak? Ada pilihannya nggak? Yang tadi itu aja maksud saya. Mana yang lebih? Itu aja. Ya. Kalau yang namanya lebih itu berarti ada dua yang dibandingkan gitu. Iya. Kalau Bapak mau nanya, mana yang lebih cantik? Dua-duanya cantik. Mana yang lebih cantik? Yang si Fatimah apa si Patimbul? Mohon maaf. Fatimah lah. Guru nih. Fatimah lah. Kalau Patimbul kan ganteng gitu, nggak cocok. Patimbul dibandingkan dengan Fatimah. Harus sama-sama cantik, baru bisa kita bertanya mana yang lebih. Baik Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ini adalah isyarat bagus bahwa Ibu Bapak memahami apa yang sudah kita diskusikan, memahami apa yang sudah kita bahas pada pelajaran kita hari ini. Jika demikian, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada pelajaran yang ketiga ini. Selanjutnya Ibu Bapak lanjutkan lagi kegiatan belajarnya dengan latihan. Latihan yang ada di pelajaran 3 coba dikerjakan di rumah, di tempat masing-masing. Nanti pada pertemuan kita yang akan datang hari Senin, di awal nanti saya akan bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, apa kendala yang dihadapi? Kalau tidak ada kendalanya, maka kegiatan kita berikutnya adalah saya akan minta laporan, setoran hasil pemahaman Ibu Bapak terkait dengan latihan-latihan tersebut. Kajian kita pada hari ini, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.